yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati para bapak ibu tenaga pendidik di tiga sekolah ini, SD8, SD2 dan SD7, yang mana pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan nikmat kesehatan yang kita dapatkan pada hari ini sampai seterusnya insya Allah akan selalu bernilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan dengan baik, kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tanpa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Angkatan 1 Kabupaten Majene, dalam hal ini yang akan membawakan materi para hari yang sama-sama kita lakukan. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Kembali pada kesempatan yang kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, dan pada hari ini kita bisa hadir bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Salam taslim kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Uswatun Hasanah, Nabi pembawa risalah kebenaran di muka umat ini dan pemberi syafaat di yaumil akhir. Semoga yang hadir pada hari ini yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang akan membawakan materi pada hari ini, dan juga kepada Bapak Kepala SD di Bulubalonggo yang telah memberikan tempat, fasilitasi tempat pada hari ini yang kedua kalinya. Terima kasih banyak Pak, dan juga kepada Bapak Ibu tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang bisa hadir mengikuti kegiatan ini, memenuhi undangan kami. Pada hari ini kita akan mengikuti pelatihan yang mana lanjutan daripada pelatihan yang beberapa minggu lalu yang kita laksanakan. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita ikuti untuk hari ini bisa menjadikan kita proses pembelajaran kita di kelas masing-masing bisa menjadi berkualitas. Ya, ini demi semata-mata ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita, dan ini berdampak pada hasil kualitas hasil belajar anak-anak kita. Itulah sebabnya kami secara kebetulan kami adalah sekolah penggerak. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa memang betul Pak ya, rezeki itu di atas dari kecerdasan. Itulah yang selalu saya sampaikan kepada Bapak pelatih ahli, kepada Pak Sukarjo, kepada Bapak, bahwa betul-betul kami SD 28 ini ada rezeki ya, jadi itu patut disyukuri. Inilah amanah yang harus kami emban. Kami bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mohon maaf juga karena ketua komite pembelajaran kami bisa berdiri tidak sempat hadir karena ada kegiatan hari ini. Jadi ada dua teman kami yang akan melakukan ujian PP. Harus dikembangkan kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan mencipta. Nah, jadi kalau mau berliterasi, membaca itu sendiri, menulis, kemudian berbicara, menyimak, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau itu mampu dielaborasi dalam kegiatan pembelajaran, maka sesungguhnya kita sudah melakukan proses pembelajaran yang berbasis literasi. Nah, apa tujuan utamanya? Kenapa perlu kita melakukan pembelajaran berbasis literasi? Tujuan utamanya adalah membekali peserta didik keterampilan yang diperlukan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara untuk
membaca. Nah, kemudian kedua, meningkatkan minat baca itu sendiri. Bagaimana pembelajaran berbasis literasi ini dapat menumbuhkan minat baca sehingga mereka terbiasa mencari informasi secara mandiri. Nah, ini menjadi alasan mengapa pembelajaran berbasis literasi itu penting. Nah, kemudian apa manfaat? Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak dan Ibu Guru dari tiga sekolah yang kami hormati. Mengenai kegiatan literasi ini, selama ini dianjurkan untuk diterapkan di semua kelas maupun di halaman sekolah. Jadi selama ini Pak, bahwa setiap memulai pembelajaran itu diberi waktu 15 menit sebelum masuk pembelajaran ini untuk membaca buku. Tapi tidak sebaik apa yang telah dijelaskan tadi ini Pak. Jadi oleh karena itu kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu Guru supaya kegiatan 15 menit membaca sebelum masuk pembelajaran itu Dan dibaca sendiri-sendiri. Boleh dengan variasi bacaan yang berbeda-beda, tetapi topiknya sama. Jadi sekarang ini untuk mendapatkan bahan bacaan kan banyak. Bisa minta bantu berbagai kompetensi yang disiapkan di kelas dalam kaitannya dengan literasi. Seperti tadi yang dikatakan bahwa di dalam literasi itu yang mencakup 4 hal tadi untuk khususnya kayak dibahas, itu berbicara, kemudian bisa membaca, kemudian menulis. Di antara di hari keempat itu karena kami kelas 1 masih hanya beberapa saja yang bisa terpenuhi karena membacanya otomatis belum bisa. Jadi kegiatan yang kami lakukan di situ fokusnya pada berbicara. Jadi di setiap saat kami mengajar, sebelum masuk ke inti, karena tadi ada pembiasaan 15 menit itu, di situ kan ditekankan untuk ada pembiasaan literasinya bisa berupa bacaan, bisa berupa bercerita. Jadi anak-anak pun juga masih bercerita seperti anak-anak kelas tinggi juga masih belum mampu. Jadi kami sebagai guru kelas 1 itu hanya menceritakan hal-hal yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah, atau dia sarapannya bagaimana, atau jadi kami menyesuaikan di situ. Misalnya makanan-makanan yang sering dikonsumsi, bagaimana mereka membiasakan untuk buat model sederhana dari sistem pencernaan menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan lain sebagainya. Nah, terakhir bahasa Indonesia. Terakhir, nah ini cerita fiksi misalnya. yang biasa atau sehari-hari kita lakukan sebagai guru kelas. Yang mau saya tanyakan ini Pak, haruskah kita itu selalu sebelum masuk di materi pendahuluan, materi inti, haruskah kita lakukan itu selalu pertanyaan mengenai pertanyaan pemantik? Kenapa saya tanyakan seperti ini Pak? Karena terkadang kalau saya melakukan pertanyaan pemantik, anak-anak dalam menangkap pertanyaan tersebut dia kurang memahami karena kita belum masuk di materi inti. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya masuk kembali tadi 3 bagian. Nah, apakah selalu harus ada pertanyaan? Jadikan gambar
Ini daun masih ya, silakan. Badi kalau sekarang ada kalau balik kota. Semuanya. Selesai semua. Tugasnya kelompok 1 diopor ke tugasnya kelas 1 diopor ke kelas 2. Tugasnya kelas 2 diopor di kelas 6 karena 3,5 tadi tidak ada nih. Nah, kemudian tugasnya guru berkata, lompat. Guru berkata, cubit telinga sendiri. Guru berkata, pukul-pukul temannya. Guru berkata, maju ke depan. Silakan duduk. Dia tuh salah. Ya udah salah yang pertama. Dapat ya kan? Ya. Oh ya dianggap nih. Anda bayar di kurban tangkai. Di belakang. Anda bilang di kamera. Oke. Nah. Guru berkata, maju 3 langkah ke depan. Guru berkata, mundur 3 langkah ke belakang. Guru berkata, berdiri di depan kursi. Guru berkata, angkat tangan kiri. Guru berkata, angkat tangan kanan. Kenapa turunkan tangan kirinya? Enggak perlu itu. Kenapa siapa turunkan tangan? Ada loh. Tidak ada perintah. Anda malah itu. Anda ada perintah makanya diturunkan. Ya. Guru berkata, turunkan kedua tangannya. Silakan duduk. Ya oke. Nesamnya. Oke. Guru berkata, lompat 1 kali lompatan. Guru berkata, diam. Maju 2 langkah. Akan membacakan tugas yang diberikan tadi oleh Bapak. Topiknya menentukan nilai pecahan. Tujuan, siswa mampu menentukan nilai pecahan. Siswa dapat memahami operasi hitung penjumlahan pecahan. Kegiatan pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan. Guru memperlihatkan lingkaran kepada siswa yang terbagi beberapa bagian. Ketiga, guru menanyakan nilai setiap bagian. Keempat, guru menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, kegiatan inti. Guru membagi beberapa kelompok. Kedua,
guru membagi alat peraga berupa bangun datar lingkaran kepada siswa yang sudah terbagi-bagi. Kemudian setiap kelompok menentukan nilai setiap bagian dari alat peraga itu. Literasinya terjadi. Pak Rudi bisa jelaskan? Ya Pak, itu dia diskusi Pak Rudi. Siswa akan mengamati Literasinya. Menanyakan nilai? bagian. Oke. Lingkaran yang diberikan dibagikan kepada siswa. Lingkaran yang diberikan. Oke. Nah, sependapat yang lain, masa ada masukan? Karena jangan sampai kita bingung. Apa bedanya ini pembelajaran berbasis literasi dengan tidak jelas. Nah, penekanan kita tadi literasikan ada beberapa komponen yang harus ada di dalamnya. Ada nampak terjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, menyimak atau mendengar, ataupun proses berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi. Bingung. Ini ada literasi enggak ya? Nah, oke apa? Lewat menyimak, kita ternyata sudah ada prosesnya. Bapak Ibu sudah tahu kan ya? Saya hanya ingin memperjelas bahwa itu sudah ada proses literasinya. Menyimak. Nah, karena dia bisa menyimak, maka dia bisa ceritakan. Berarti ada lagi kompetensi bercerita. Ah, siswa malah bercerita. Dia ada lingkaran di wilayah B masing-masing. Ya. Melalui pertanyaan awal. Ya. Apa tujuannya hari ini? Apa tujuannya? Pak, guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Pertanyaan awal saja sudah tanda tanya. Nah, masih saya apa namanya? Ya, silakan. Supaya mengetahui apakah saya sudah ada pengetahuan tentang misalnya mengurutkan bilang, Pak. Oh, Persepsi. Yang sampai persepsi. Sebanyak 4 buah mangga kepada kakak. Pertanyaannya, berapakah jumlah mangga kakak semuanya? Jadi mereka menyimak dari apa yang kami berikan berupa cerita singkat itu, kemudian mereka akan berpikir kira-kira bagaimana caranya supaya tahu. Jadi hanya 2 yang kami tampilkan, kemudian masuk ke RK-nya dalam bentuk penjumlahan berupa kalimat matematika langsung. Contohnya, misalnya 4 tambah 2 sama dengan berapa? Itu saja yang kami bisa tampilkan, Pak. Mudah-mudahan ada koreksi dari kelompok lain. Koreksinya Ya. Koreksi kami tadi untuk kelompok agama. Dalam perencanaan menuliskan bukan gambar tapi mengatakan gambar kucing, itu diperbolehkan. Tapi nanti pada saat proses belajarnya jangan kata gambar kucing, tapi betul-betul Ya, itu mengenal bilangan caca sampai dengan 50. Tujuan, peserta didik dapat mengurutkan bilangan caca sampai dengan 50 dengan benar. Pendahuluan, guru menanyakan siswa yang hadir hari ini. Guru dapat memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan jawabannya. Peserta didik menghitung teman-temannya yang hadir. Sebelumnya, guru menginformasikan kepada semua peserta didik untuk membawa 20-30 potongan lidi sama panjang atau stik es krim. Kegiatan inti, guru meminta peserta didik untuk duduk berpasangan sebagai satu kelompok. Guru memberi tugas kepada setiap kelompok untuk menggabungkan semua lidi atau stik es krim yang dibawa, kemudian menghitung banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mencoba ini memahami. Dengan memahami surah An-Nas, peserta didik juga Seterusnya
Menuliskan bilangan caca 1 sampai 50 secara berurutan. Kemudian seharusnya ada kegiatan refleksi saja. Nah, silakan kelompok 2 menanggapi apa yang disampaikan Guru Pai dengan kelas 6. Oke, silakan. Setiap kelompok yang setelah dulu berpasangan mengumpulkan lead yang di bawah itu, kemudian menghitungnya secara berapa jumlah setelah dikumpulkan dari lead yang dikumpulkan itu. Kemudian bisa menghitung secara, bisa atau menuliskan secara di situ sudah ada kegiatan literasinya. Kalau mengumpulkan tidak ada komentar coba hitung, berarti tidak ada kegiatan literasi. Akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Adapun materi kami yang akan di sini yaitu ya tentunya PAI Pendidikan Agama Islam dengan tema asik bisa membaca Al-Quran. Kemudian untuk tema melakukan surat 6 kelas 2 ya, karena ada tadi tanggapan dari kelas 1 bahwa ini kelas berapa, jadi ini kelas 2 Bu. Terus di kegiatan awal rata-rata biasanya itu mengucapkan salam, berdoa meminta kehadiran. Selanjutnya yang ini segini yaitu memotivasi dengan cara melakukan persepsi, melakukan pertanyaan awal kepada siswa, yaitu pertanyaan sudah berapa surah yang kalian hafal. Kemudian selanjutnya pertanyaan surah-surah apa saja yang kalian sudah hafal, begitu. Kemudian lanjut ke kegiatan inti yang saya paparkan di sini cuma kegiatan literasinya ya Pak Bu, yaitu memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik ya mungkin mendengarkan tulisan surat Menyerupai. Gambar Pak Nurdi, menyerupai Pak Nurdi. Bukan Pak Nurdi juga. Misalnya ada yang gambar saya. Ya, menyerupai itu mananya. Terima kasih banyak kepada Bapak pemateri kita pada hari ini. Bersama sekolah penggerak SD Belakang Lor menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada Bapak ini. Harapan kami selaku sekolah pengimbang ini akan memberikan pelayanan penyembuhan yang terbaik. Namun bagaimana kita pada hari ini Bapak kemampuan yang mengatakan pada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.